Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celvina Febtiani Putri dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Simak ya teman-teman. Yang pertama ada sejarah dan asal-usul. Asal-usul bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang sejak dahulu digunakan sebagai bahasa perantara di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu dipakai dalam perdagangan, penyebaran agama, dan komunikasi antar suku, karena mudah dipelajari dan tidak memiliki tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa atau Sunda. Nah, puncaknya terjadi pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ketika para pemuda Indonesia menyatakan kami menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pernyataan ini menjadi titik lahirnya bahasa Indonesia secara politik sebagai identitas nasional. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Nah, begitu teman-teman sejarah dan asal-usul bahasa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia dalam konteks nasional dan resmi. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, identitas nasional bangsa Indonesia. Yang kedua, alat pemersatu masyarakat dari berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah. Yang ketiga, simbol kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, kedudukan ini lahir sejak Sumpah Pemuda 1928 saat para pemuda mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sedangkan sebagai bahasa resmi negara bahasa Indonesia digunakan secara resmi dan formal dalam administrasi pemerintahan, dunia pendidikan, perundang-undangan dalam dokumen hukum, dan media massa dan komunikasi antar instansi, serta kedudukan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 dan UU Nomor 24 Tahun 2009. Kemudian, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yakni dalam kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan pemerintahan. Bahasa Indonesia berfungsi dalam kehidupan sosial, yakni yang pertama sebagai alat komunikasi antar warga dari berbagai latar belakang. Yang kedua, penghubung antar individu dan kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, penjaga harmoni sosial. Dan contohnya, komunikasi antar suku di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia berfungsi dalam kehidupan budaya, yakni untuk menyampaikan nilai-nilai budaya melalui karya sastra dan lisan. Yang kedua, melestarikan identitas nasional. Yang ketiga, media ekspresi seni dan tradisi. Contohnya, cerita rakyat, puisi, lagu daerah dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi dalam dunia pendidikan, yakni yang pertama, bahasa pengantar utama dalam proses belajar. Yang kedua, bahasa dalam buku pelajaran dan materi akademik. Yang ketiga, alat pengembangan ilmu pengetahuan. Dan contohnya digunakan dalam penulisan skripsi, jurnal, dan soal ujian. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia berfungsi dalam pemerintahan. Yang pertama, bahasa resmi dalam administrasi negara. Yang kedua, bahasa dalam penyusunan undang-undang dan dokumen hukum. Yang ketiga, bahasa dalam komunikasi resmi antar instansi. Contohnya, pidato kenegaraan, UU, dan surat resmi pemerintah. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahasa Indonesia berperan penting dalam yang pertama menyatukan masyarakat secara sosial, yang kedua melestarikan dan menyebarkan budaya, yang ketiga menopang sistem pendidikan, yang keempat menjalankan pemerintahan secara resmi, dan yang terakhir bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi tetapi juga simbol persatuan dan jati diri bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.